Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Endra Junot. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hidup berkah, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah benar setelah dimakamkan, ruh datang ke kubur dan rumah? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ruh telah dicabut dari jasad anak cucu Adam alaihissalam dan telah lewat masa 3 hari, maka berkatalah ruh itu, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk berjalan dan melihat apa yang telah aku tempati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada ruh tersebut. Maka datanglah ruh itu ke kubur dengan melihatnya dari jarak dekat. Ternyata dari jasad itu keluar darah dari kedua lubang hidungnya dan mulutnya. Melihat itu, maka menangislah ruh itu dengan tangisan yang berkepanjangan. Lalu ruh itu berkata, aduh, sungguh kasihan jasadku. Wahai kekasihku, tidakkah kamu ingat masa hidupmu bahwa tempat ini adalah tempat kesedihan dan tempat penyesalan? Kemudian kembalilah ruh tersebut. Apabila telah lewat masa 5 hari, maka berkatalah ruh itu, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Kemudian datanglah ruh itu ke kuburnya dan melihat jasadnya dari jarak dekat. Ternyata jasad itu telah mengalir darah dari kedua lubang hidungnya, mulutnya dan juga dari kedua telinganya. Darah itu bercampur nanah yang sangat kental dan berbau busuk. Kemudian menangislah ruh tersebut. Lalu ruh itu berkata, aduh, sungguh sangat kasihan jasadku. Tidakkah kamu ingat masa hidupku bahwa tempat ini adalah tempat kesedihan, kesusahan, cobaan serta penuh dengan ulat dan kalajengking dan ular-ular. Dan ulat-ulat itu benar-benar memakan dan merobek-robek kulitmu dan seluruh anggota badanmu, maka kembalilah ruh tersebut. Dan apabila telah lewat masa 7 hari, maka berkatalah ruh itu, wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Kemudian datanglah ruh tersebut ke kuburnya dan melihat jasadnya dari jarak yang dekat. Ternyata dari jasad itu telah dipenuhi dengan ulat yang sangat banyak dan hancurlah semua daging di tubuhnya. Maka menangislah ruh tersebut. Lalu ruh itu berkata, wahai jasadku, tidakkah kamu ingat masa-masa hidupmu, di mana anak-anakmu, teman-temanmu, kerabat-kerabatmu, istrimu, sahabat-sahabat karibmu, dan di mana tetangga-tetanggamu, yaitu orang yang sama rela bertetangga denganmu. Pada hari ini, mereka semua menangisi aku dan kamu. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa sesungguhnya ketika seorang mukmin yang telah meninggal dunia, maka ruhnya berputar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Maka ruh tersebut melihat apa yang telah ditinggalkannya, bagaimana cara membagi harta warisannya, dan bagaimana cara-cara melunasi hutang-hutangnya. Dan apabila telah sampai sempurna 1 bulan, maka kembalilah ruh-ruh itu ke kuburnya. Setelah itu berputarlah kembali ruh tersebut hingga sempurna waktu 1 bulan. Maka ruh itu melihat siapa saja yang mendoakannya dan siapa saja yang merasa susah karenanya. Apabila telah sampai masa 1 tahun, maka diangkatlah ruh tersebut ke tempat berkumpulnya para ruh-ruh hingga datang hari kiamat, yaitu pada saat ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4. Turunlah pada malam itu para malaikat dan ruh. Para malaikat tersebut turun dengan membawa ruh dan raihan. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ruh pada surat Al-Qadar di atas adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani orang-orang mukmin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 38, artinya, pada suatu hari, ruh dan malaikat berdiri berbaris dan tidak berkata sepatah pun kecuali atas izin Allah. Jika Allah mengizinkan, maka berkatalah mereka dengan benar.
Ada yang menyebutkan bahwa ruh yang dimaksud dari ayat di atas adalah ruhnya anak cucu Adam alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan bahwa ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan ada lagi yang menyebutkan bahwa ruh itu adalah ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bawah aras, yang memohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun di malam Lailatul Qadar guna memberi salam kepada kaum mukminin dan mukminat, maka berlalulah ruh di atas mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh itu adalah ruhnya ahli kubur yang memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ruh itu berkata, "Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami untuk berkunjung ke rumah kami, melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Kemudian ruh-ruh itu turun pada malam Lailatul Qadar sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apabila telah tiba waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama di bulan Rajab, malam pertengahan di bulan Syaban, malam Lailatul Qadar, dan malam Jumat, maka keluarlah ruh-ruh itu dari kuburnya, lalu mereka semua berdiri di pintu rumahnya masing-masing. Ruh-ruh itu berkunjung ke rumah seraya berkata, "Kasihanilah kepada kami di malam yang penuh berkah ini dengan bersedekah atau sesuap makan pada orang yang membutuhkan, karena kami ini sangat membutuhkan pahala itu. Apabila kamu bakil terhadap itu dan tidak mampu untuk memberikannya, maka ingatlah kepada kami dengan membaca surat Al-Fatihah pada malam yang penuh berkah ini. Adakah seseorang yang mengingat penggambaran kami? Wahai penghuni rumah, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati gedung-gedung kami sekarang dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta benda kami, kitab-kitabku telah tertutup, sedangkan kitab-kitab amal kalian masih terbuka. Tidak ada secarik pun pakaian di dalam kubur bagi mayat. Maka janganlah kalian lupakan kami dengan bersedekah, sesuap makanan, dan doa-doa kalian, karena kami membutuhkan selamanya. Apabila mayat tersebut mendapat sedekah dan doa dari keluarganya, maka kembalilah mereka dengan riang gembira. Dan apabila tidak, maka kembalilah mayat dengan penuh kesusahan, penyesalan, dan keputusasaan dari keluarganya. Telah dikatakan bahwa sesungguhnya ruh pada kumpulan binatang tidaklah pada semua badan, akan tetapi pada anggota-anggota tertentu yang tidak pasti. Dengan dalil bahwa apabila suatu tubuh dilukai dengan luka yang banyak, kadang-kadang tidak mati, akan tetapi ada yang terluka di suatu tempat, tubuh tersebut menjadi mati, disebabkan luka tersebut mengenai tempat ruhnya. Jika dikatakan bahwa ruh itu berada di seluruh tubuh, karena sesungguhnya mati itu dalam seluruh tubuh, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 79. Artinya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali. Mengenai perbedaan ruh dan rawan, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya adalah sama, sebagaimana badan dengan tangan adalah satu. Tetapi tangan itu bebas bergerak sana kemari, sedangkan badan tidak dapat bergerak sama sekali. Demikian juga pada rawan, bisa bergerak sana kemari, akan tetapi ruh tidak dapat bergerak sama sekali. Ruh di dalam tubuh tempatnya tidak dapat dipastikan atau ditentukan, akan tetapi rawan tempatnya yaitu berada di antara kedua alis. Maka apabila ruh itu hilang, maka tidaklah diragukan lagi, matilah hamba tersebut. Dan apabila rawan itu hilang, maka tertidurlah hamba tersebut. Sebagaimana air yang ketika dituangkan dalam suatu wadah, lalu diletakkan dalam rumah, dan air dalam wadah tersebut terkena sinar matahari dari suatu lubang, maka cahaya tersebut tetap di atas atap tanpa bergerak wadah tersebut dari tempatnya. Maka seperti itulah ruh di dalam tubuh. Dan cahaya matahari itu berada di aras. Cahaya itu adalah rawan yang dapat melihat mimpi dalam tidur, dan cahaya itu berada di dalam malaikat. Ruh setelah dicabut dari jasad bertempat di dalam sangkakala yang memiliki lubang sebanyak jumlah binatang-binatang yang telah diciptakan sampai hari kiamat tiba. Dan ruh di dalam sangkakala tersebut ada yang memperoleh kenikmatan dan ada pula yang memperoleh azab yang sangat pedih. Sedangkan ruh orang-orang mukmin bertempat di dalam temboloknya burung hijau di Iliyin, dan ruh orang-orang kafir bertempat di dalam temboloknya burung hitam yang berada di neraka. Dalam sebuah riwayat telah disebutkan
bahwa apabila ruh orang-orang mukmin sebut, maka diangkatlah ruh itu oleh malaikat rahmat ke langit ketujuh dengan dimuliakan. Seraya ada pemanggil dari hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, "Wahai malaikat, tulislah ruh itu di dalam iliyin, lalu kembalikan dia ke bumi." Maka dikembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya dan dibukakan bagi orang-orang mukmin itu pintu surga, sehingga terlihatlah olehnya tempat di surga yang penuh dengan kenikmatan sampai hari kiamat tiba. Sedangkan ruhnya orang-orang kafir, apabila telah dicabut dari jasadnya, maka diangkatlah ruh itu oleh malaikat azab ke langit dunia karena adanya ruh yang jahat tersebut. Maka ditutuplah seluruh pintu langit. Kemudian diperintahkan kepada malaikat tersebut untuk mengembalikan ruh itu ke jasadnya, serta dipersempit kuburnya, dan dibukakan bagi ruh di dalam neraka yang penuh dengan siksaan pedih sampai hari kiamat tiba. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Sesungguhnya pada mayat itu mendengarkan suara sendal kamu, hanya saja mereka tercegah dari berbicara." Ditanyai tentang tempatnya ruh setelah keluar dari jasad, maka sebagian para ulama menjawab, ruh para ulama berada di dalam surga Aidin, dan ada kalanya ruh itu berada di dalam liang kubur hanya untuk menggembirakan jasadnya saja. Sedangkan jasad itu sendiri dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh para syuhada berada di dalam surga Firdaus, di tengah-tengah surga, dan berada di tembolok burung-burung hijau yang dapat terbang ke sana kemari di dalam surga. Kemudian datang pada beberapa lampu yang tergantung di arah. Ruh anak-anak muslim berada di dalam tembolok burung-burung sejoli di dalam surga. Ruh anak-anak muslim berputar-putar di dalam surga dan tidak mempunyai tempat sampai hari kiamat tiba. Kemudian ruh-ruh tersebut melayani orang-orang mukmin. Ruh orang-orang mukmin yang masih mempunyai hutang di dunia dan masih belum terlunasi sampai ia meninggal, maka ruhnya terkatung-katung di udara tidak sampai ke surga dan ke langit hingga hutang-hutangnya dibayar. Ruh orang-orang muslim yang mempunyai dosa-dosa, maka ruh itu akan disiksa di dalam kubur beserta jasad-jasadnya sampai hari kiamat tiba. Ruh orang-orang kafir atau musyrik berada di sijin dalam neraka jahanam di dalam kubur, selalu diperlihatkan kepadanya neraka dan siksaannya di waktu pagi dan sore hari. Telah dikatakan bahwa ruh itu adalah jiwa yang lembut. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ruh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil mempunyai tempat sebagaimana jasad-jasad ini. Dikatakan pula bahwa ruh itu adalah sesuatu yang baru dan dikatakan terhirup dari udara. Kedua pendapat ini adalah perkataan orang-orang yang ingkar terhadap siksa kubur. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Kemudian orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah ruh itu? Bagaimanakah tentang orang yang mempunyai buku dan bagaimanakah tentang Zulkarnain?" Maka turunlah ayat yang menambahkan tentang keadaan mereka, yaitu surat Al-Kahfi, serta diturunkan ayat tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Isra ayat 85. "Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhanmu." Ada yang mengatakan bahwa ruh itu bukanlah makhluk, karena ruh itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kalamnya Allah. Dan dikatakan pula bahwa maknanya ruh itu berada di Tuhanku dengan kalimat kun, jadikanlah, karena sesungguhnya perintah-perintah itu ada dua macam. Yang pertama, perintah yang tetap, sebagaimana perintah Allah kepada hamba-hambanya seperti perintah sholat, puasa, dan lain-lain. Yang kedua, perintah takwih, yaitu perintah wujud, mengadakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 50. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi atau suatu makhluk. Dan juga dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintah Allah itu jika berkehendak terhadap sesuatu hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 38. Pada hari ketika ruh para malaikat berdiri bersaf-saf. Makna yang terkandung dalam kata ruh pada surat An-Naba di atas ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah ruhnya anak Adam atau para malaikat yang agung yang sama berdiri dan berbaris.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Adam alaihissalam dalam surat Al-Har ayat 29. Dan tatkala aku menciptakan Adam dan aku meniupkan padanya ruh kami. Makna ruh pada ayat di atas adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ruh. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka telah kami tiupkan ruh kami kepadanya, adalah merupakan suatu sandaran kemuliaan, takrim tentang sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan. Ada pula yang mengatakan bahwa makna dari ruh pada surat Al-Hijr ayat 29 di atas yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dikatakan pula bahwa ruh itu adalah ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam tercipta karena tiupan malaikat Jibril, dan dikatakan pula bahwa makna ruh itu adalah rahmat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 29. Dan kuatkanlah mereka dengan pertolongan. Wallahu a'lam bisyawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.